Persib yang kalah, wasit yang disalahin. Ini benar-benar kata-kata yang tepat untuk pertandingan ini. Yang mana ketika Persib mengalami kekalahan selalu wasit yang disalahkan. Baik di liga lokal, baik di kancah Asia. Yang mana wasit selalu disalahkan dan menurut gua pelanggaran yang dilakukan oleh William Barros itu benar-benar pantas dan layak untuk kartu merah. Kenapa gue bilang seperti itu? Pantas dan layak untuk kartu merah. Ini kalau gue jadi wasit, gue juga akan melakukan seperti itu. Tapi sayangnya gue bukan wasit. Jadi tenang aja, gue nggak bakal beli kartu merah karena sudah diwakilin wasit di pertandingan itu. Kalau kita lihat melakukan pelanggaran dari belakang, melakukan tackle ke kaki, bukan ke arah bola, walaupun tidak dengan sengaja, tetapi kaki William Barros mengenai kaki pemain Ratchaburi dari belakang, dan itu merupakan pelanggaran keras kalau dari aturan permainan. Dan ini sudah dicek, tanpa dicek VAR pun wasit juga melihat dengan mata telanjang itu sendiri. Dan kalau gue lihat di pertandingan ini memang Persib Bandung melakukan permainan yang sangat bagus mulai dari menit pertama hingga menit akhir, tetapi Ratchaburi juga di sini bermain sangat bagus. Tetapi kenapa? Persib di sini mengharapkan bakal bisa membalas 3 gol tersebut, tetapi gagal. Lalu William Barros mendapatkan kartu merah. Lalu apalagi supporter turun ke lapangan protes, padahal itu harusnya hanya manajemen dan pelatih beserta pemain saja yang protes, tidak perlu supporter. Ini memalukan saja. Ini ditonton loh, ditonton oleh pertandingan, ditonton oleh AFC, ditonton oleh penduduk Thailand juga, ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasti ini juga sangat kenapa harus turun? Pasti banyak supporter-supporter dari wilayah lain, dari provinsi lain yang menonton, mungkin supporternya Persija, supporternya Persebaya, supporternya Borneo, supporternya Semen Padang menonton pertandingan ini pasti sangat kecewa. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Supporter harus turun tangan. Ini akan merugikan nanti siapapun yang nanti akan mewakili Indonesia di tahun depan di ajang ACL Elite 2. Ya pasti nanti akan didenda, diskor tanpa penonton di kandangnya sendiri. Dan itu sangat merugikan untuk sebuah klub yang nanti akan bermain di ACL Elite 2. Kenapa nggak terfikirkan seperti itu loh? Kasihan Bobotoh loh. Bobotoh yang sudah baik, Bobotoh yang ya udahlah kalah wajar karena memang Ratchaburi bermain bagus. Ya udah, kalah menang dalam suatu pertandingan itu hal biasa. Tetapi mungkin ada bobotoh yang menganggap, wah ini wasitnya berat sebelah ini. Ratchaburi sering melakukan pelanggaran, Ratchaburi sering ada beberapa kali handsball tetapi tidak diberikan penalti, tetapi tidak diberikan kartu kuning. Mungkin beberapa penonton seperti itu, gue pun sempat berpikiran seperti itu, wah wasitnya berat sebelah nih, sedangkan giliran William Barros melanggar langsung diberikan kartu merah. Tetapi ketika pemain Ratchaburi melanggar, pemain Ratchaburi melakukan pelanggaran di kotak penaltinya sendiri, itu tidak ditiup peluit pelanggaran, tidak diberikan kartu. Dan kalau menurut gue di luar keputusan wasit, tetapi permainan Ratchaburi memang bagus sendiri. Memang bagus lah kalau gue nilai. Karena apa? Permainan Ratchaburi, dari bertahan ketika diserang oleh pemain Persib Bandung, dia langsung merapatkan pemain ke tengah, yang depan langsung pemain depan-depannya langsung mundur semua, melakukan middle block, melakukan low block, bisa menyeimbangi pressure yang dilakukan Persib Bandung. Tetapi permainan Persib Bandung di pertandingan ini setelah William Barros keluar, ini tetap tidak berubah. Tetap bermain bagus walaupun bermain dengan 10 orang. Semangat dari pemain-pemain Persib Bandung yang melakukan permainan ini, yang bermain di pertandingan ini, benar-benar fighting spiritnya, daya juang ingin menangnya, semuanya dicurahkan di pertandingan ini. Tetapi nasib berkata lain, Dewi Fortuna berkata lain. Persib Bandung harus mengalami kekalahan di pertandingan ini, tetapi kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia yang berkancah di Asia, berkancah di ACL 2 harus memberikan aplaus untuk Persib Bandung yang melakukan permainan yang cantik, permainan yang indah, umpan 1-2 yang bagus, transisi dari bertahan ke menyerang ke bertahan, semua sangat solid, sangat kompak, dan itu
terlihat di pertandingan ini. Daya juang para pemain Persib Bandung, hasrat ingin meraih kemenangan, hasrat ingin melakukan comeback di pertandingan ini. Benar-benar luar biasa. Dan ini harus kita akuin ya di pertandingan ini, yang mana walaupun dicurangi wasit, menurut gua ada beberapa hal wasit itu berat sebelah, ada beberapa hal memang layak mendapatkan pelanggaran. Contohnya seperti kartu merah William Barus, menurut gue itu layak. Tetapi mungkin kalian ada yang berbeda pendapat, terus ada yang gak setuju dengan pendapat gue. Ya bisa komen di bawah, kita sharing kenapa kok Persib Bandung mendapatkan kartu merah sedangkan pemain Ratchet Buri beberapa kali melakukan pelanggaran tidak mendapatkan kartu kuning. Dan terus kalau kita lihat di pertandingan ini, yang gue sayangkan kenapa Dewangga dipasang starter, padahal dari line up-nya, gue bukan meremehkan Dewangga, tetapi ini pertandingan ACL Elite 2 di kancah Asia. Dewangga, sekali lagi Dewangga melakukan permainan yang sangat bagus. Gue rasa memang permainan Dewangga bagus, tetapi ketika melakukan umpan silang, umpan tarik, kenapa harus seperti itu? Beberapa kali jauh dari striker kawan-kawannya, jauh dari sasaran. Ketika melakukan umpan tarik seperti itu, melakukan operan beberapa kali melakukan kesalahan, lalu ketika menyerang mendapatkan counter attack dari Ratchet Buru, dia telat mundur. Apa gitu loh maunya Dewangga ini? Kenapa Bojan Honda tidak memainkan Levin Kurzawa? Apa masih kurang percaya gitu loh? Apa masih kurang percaya? Kalau Bojan Honda ini adaptasinya sudah bagus, terus fisiknya sudah kembali normal lagi, apa masih kurang percaya? Ini pertandingan ACL Elite 2 loh. Salah menentukan line up 11 pemain pertama itu akan berujung fatal. Dan Sergio Castel masuk di babak kedua juga belum terlalu terlihat. Beckham Putra masuk di babak kedua telat. Kenapa Beckham Putra tidak dimasukkan di babak pertama gitu loh? Karena Beckham Putra bisa mengeksploitasi sisi kiri dari serangannya Persib Bandung, yang mana dia bisa melakukan tusukan-tusukan dari kiri ke tengah, lalu memberikan tipuan dan memberikan ruang untuk rekan-rekannya. Itu yang bisa dilakukan Beckham Putra. Kenapa dimasukkan dari babak kedua gitu? Seharusnya bisa dimasukin dari babak pertama, nanti kedua baru diganti kalau memang Beckham Putra kelelahan. Dan ini sangat disayangkan menurut gua. Kalau semuanya itu oke dari sektor kanan, line up-nya sudah bagus, Eleanor Renders bermain bagus, Frank Putros yang ditempatkan di tengah diduetkan dengan Tom Haye saja bisa memutus serangan-serangan dari Ratchet Buri. Ketika Ratchet Buri ingin mengoper ke striker, itu sudah dibaca pergerakan arah umpannya dibaca, dipotong beberapa kali oleh Frank Putros. Ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung ketika di pertandingan ACL Elite 2, yang mana Frank Putros juga pemain timnas Irak, mempunyai kualitas yang sangat bagus, berpengalaman di kancah Asia, dan dia pasti sudah, gue bermain sebagai pivot tengah nih bersama Tom Haye. Tom Haye kelebihan kekurangan seperti ini, gue harus bisa mengimbangi, memotong aliran-aliran bola, memotong pergerakan-pergerakan lawan, menutup pergerakan lawan. Jadi seperti itu, saling menutupi, yang mana di depannya ada Adam Alis yang kadang juga mundur membantu bertahan, yang tetapi ketika menyerang, ini yang dilakukan oleh Adam Alis, bisa menusuk, bisa membuka ruang untuk para striker dan pemain sayap kanan, sayap kirinya. Ini memang aslinya pertandingan yang luar biasa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Namun nasib berkata lain, Dewi Fortuna berkata lain. Nasib dan Dewi Fortuna berpihak kepada Ratchet Buri untuk lolos ke perempat final ACL Elite 2. Tetapi harus tetap kita berikan aplaus permainan dari Persib Bandung di pertandingan ini yang berusaha melakukan comeback, menyusul ketertinggalan defisit 3 gol, tetapi gagal dilakukan oleh Persib Bandung. Dan ini harus tetap kita berikan aplaus, dan harus siap juga Persib Bandung menerima sanksi dari AFC, yang mana nanti sanksinya berkaitan dengan supporter turun, lalu protes-protes keras, lalu juga nanti imbasnya akan ke tim Liga 1 atau tim BRI Super League yang nanti akan bermain di ACL Elite 2, bisa juga nanti sanksinya tanpa penonton bermain di kandang. Itu juga bisa mendapatkan sanksi, yang mau bagaimana lagi. Nasi sudah menjadi bubur, ya harus diterima. Oke, jadi itu saja. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya karena sangat membantu untuk perkembangan channel Progresif Football. Dan bantu share channel ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Karena nanti setelah 10.000 subscriber akan diadakan undian.
Untuk para subscriber Progresif Football, gua Iqbal dan ciao.